Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran. Suasana di kota itu begitu sederhana, namun penuh kehangatan. Di sana, tinggallah sepasang suami istri yang baru 3 tahun menikah, Rina dan Andi. Keduanya adalah pasangan yang sempurna di mata banyak orang. Mereka dikenal sebagai pasangan yang harmonis, meski tidak hidup dalam kemewahan. Andi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan kecil, sedangkan Rina adalah seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih. Setiap pagi, Rina dengan sabar menyiapkan sarapan untuk suaminya dan menyemangatinya sebelum berangkat bekerja. Di balik senyumnya yang lembut, Rina adalah sosok yang sangat mencintai Andi dan keluarganya. Ia bahagia meski hidup mereka sederhana. Di sore hari, Rina akan menyambut Andi yang pulang dari tempat kerja. Mereka biasa berbincang tentang hari-hari mereka, bertukar cerita kecil yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka punya impian sederhana, seperti menabung untuk membeli rumah yang lebih baik dan membangun keluarga dengan anak-anak yang lucu. Namun, hidup seringkali memiliki cara sendiri untuk menguji kebahagiaan. Suatu sore, ketika Rina sedang menunggu Andi pulang seperti biasa, ia menerima kabar yang menghancurkan dunianya. Andi mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Sebuah truk menabrak motor yang dikendarai Andi, menyebabkan ia jatuh dan mengalami luka serius. Rina segera bergegas ke rumah sakit, jantungnya berdebar kencang. Ketika tiba di sana, ia menemukan suaminya terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh terbalut perban. Dokter memberitahu bahwa Andi mengalami cedera serius pada tulang belakangnya, dan meski hidupnya bisa diselamatkan, kemungkinan besar ia tidak akan bisa berjalan lagi. Berita itu menghancurkan hati Rina. Dalam sekejap, kehidupan mereka yang damai dan bahagia berubah total. Andi, yang selalu menjadi pilar keluarga, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia tidak akan pernah bisa berdiri atau bekerja lagi. Meski begitu, Rina bertekad untuk tetap mendampingi suaminya, tak peduli seberapa berat cobaan yang harus mereka hadapi. Setelah keluar dari rumah sakit, hidup Andi dan Rina berubah drastis. Kini, Andi bergantung pada kursi roda untuk bergerak, dan itu membuatnya merasa terjebak dalam tubuhnya sendiri. Rina, yang sebelumnya hanya mengurus pekerjaan rumah, kini harus merawat Andi sepenuhnya. Ia harus membantu suaminya bergerak, makan, dan bahkan ke kamar mandi. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada psikis mereka. Andi, yang dulu adalah sosok yang ceria dan penuh semangat, perlahan-lahan berubah menjadi orang yang pemurung. Rasa frustrasi karena ketidakmampuannya mulai mengambil alih dirinya. Ia merasa kehilangan harga diri sebagai seorang pria, sebagai kepala keluarga, dan sebagai suami. Meskipun Rina selalu ada di sisinya, mendukung dan menyemangatinya, Andi mulai menarik diri. Ia tak ingin istrinya melihatnya sebagai seseorang yang lemah. Rina, di sisi lain, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga semangat. Ia tahu bahwa ini bukanlah perjalanan yang mudah, tapi cintanya pada Andi tidak berkurang sedikit pun. Ia bertekad untuk terus merawat suaminya, meski ia sendiri harus menekan rasa lelah dan kesedihan yang semakin menumpuk. Namun, seiring berjalannya waktu, ketegangan di antara mereka semakin terasa. Andi seringkali melampiaskan kemarahannya pada Rina. Meski Rina tidak pernah menyalahkannya, Andi merasa bahwa istrinya pasti kecewa dan muak melihatnya dalam kondisi seperti itu. Ia mulai menutup diri dari Rina, menolak bantuan dan bahkan menjadi lebih kasar secara emosional. Setiap hari,
Mereka terlibat dalam pertengkaran kecil, dari hal sepele seperti makanan yang disajikan, hingga perasaan Andi yang merasa tidak dihargai. Sementara itu, Rina mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tak hanya harus merawat suaminya, tapi juga mengurus kebutuhan rumah tangga yang kini sepenuhnya berada di pundaknya. Kesehatannya sendiri mulai terabaikan, dan beban mental yang ia pikul semakin berat. Tapi, di balik semua itu, Rina tetap bertahan. Ia mencintai Andi dan percaya bahwa keadaan ini hanyalah ujian yang harus mereka lewati bersama. Namun, ada satu hal yang tidak disangka oleh Rina. Di balik semua keheningan dan penarikan diri Andi, ternyata suaminya telah memikirkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Suatu hari, Andi tiba-tiba membuat pengumuman yang menghancurkan hati Rina. Tanpa peringatan apapun, Andi mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan Rina. Bukan karena ia membenci istrinya, melainkan karena ia merasa dirinya adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung oleh wanita yang ia cintai. Dengan dingin, Andi berkata, "Aku tak mau lagi melihatmu menderita karena aku. Aku akan pergi." Rina terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya, yang ia cintai dan rawat dengan sepenuh hati, akan memutuskan untuk meninggalkannya. Di satu sisi, ia bisa mengerti perasaan Andi yang merasa putus asa. Namun, di sisi lain, Rina merasa bahwa Andi telah menyerah terlalu cepat. Bagi Rina, pernikahan adalah komitmen yang dipegang dengan sepenuh hati, baik dalam suka maupun duka. Meski hatinya hancur, Rina tidak memaksa Andi untuk berubah pikiran. Jika itu yang diinginkan suaminya, ia merasa tidak punya pilihan selain menerimanya. Pada malam itu, Andi mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan rumah mereka. Tanpa berpamitan lebih lanjut, ia pergi meninggalkan Rina sendiri, terperangkap dalam keheningan dan kesedihan yang begitu dalam. Setelah kepergian Andi, Rina merasa dunianya runtuh. Ia tak hanya kehilangan suaminya secara fisik, tapi juga kehilangan harapan yang selama ini ia pertahankan. Setiap sudut rumah mereka mengingatkannya pada masa-masa bahagia, tetapi kini semua itu hanya menjadi bayang-bayang masa lalu. Namun, meski kesedihan itu menghancurkan hatinya, Rina tidak ingin larut terlalu lama. Ia tahu bahwa ia harus bangkit dan melanjutkan hidup. Di tengah kesedihan itu, ia mulai menyadari bahwa kepergian Andi mungkin adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah beberapa bulan terpuruk, Rina mulai bangkit perlahan-lahan. Ia memutuskan untuk tidak terjebak dalam rasa sakit selamanya. Dengan dukungan teman dan keluarganya, Rina mulai membangun hidupnya kembali. Salah satu sahabatnya mengusulkan agar Rina mulai berbisnis dari rumah, menjual kue-kue buatan tangannya yang dulu sering disukai oleh Andi. Awalnya, Rina ragu. Ia merasa belum cukup kuat untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, ia tahu bahwa diam dalam kesedihan tidak akan membawanya kemana-mana. Dengan hati yang berat, Rina mulai membuat kue-kue sederhana dan mempromosikannya melalui media sosial. Tak disangka, tanggapan dari orang-orang begitu positif. Pelanggan mulai berdatangan, dan dalam beberapa bulan, bisnis kecilnya mulai berkembang pesat. Setiap hari, Rina bekerja keras untuk memenuhi pesanan. Ia belajar banyak tentang pemasaran, manajemen waktu, dan pengembangan bisnis. Tak lama kemudian, bisnis kecilnya menjadi sumber pendapatan utama yang memberinya kebebasan finansial. Rina merasa lebih kuat dari sebelumnya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia telah berubah dari seorang wanita yang terluka menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Namun, di tengah kebangkitannya, Rina menerima kabar tak terduga. Andi, yang dulu meninggalkannya, tiba-tiba menghubunginya kembali. Dengan penuh rasa sesal, Andi meminta untuk bertemu. Rina, yang sudah lama tidak mendengar kabar dari Andi, setuju untuk bertemu dengannya. Ia penasaran apa yang akan Andi katakan setelah semua yang terjadi di antara mereka. Pertemuan mereka terjadi di sebuah kafe kecil, tempat di mana mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Andi datang dengan kursi rodanya,
wajahnya tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Dengan nada penuh penyesalan, Andi memohon maaf kepada Rina atas semua yang ia lakukan. Ia mengaku telah melakukan kesalahan besar dengan meninggalkan wanita yang begitu mencintainya. Andi berharap Rina bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan untuk kembali. Rina mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia masih mencintai Andi. Namun, di sisi lain, ia telah menemukan kekuatannya sendiri dan menjalani hidup yang lebih baik tanpa suaminya. Rina tahu bahwa meski cinta masih ada, pernikahan mereka tidak bisa kembali seperti semula. Dengan tegas namun lembut, Rina berkata, "Andi, aku sudah memaafkanmu. Tapi hidupku telah berubah, dan aku sudah menemukan diriku sendiri. Aku tak ingin kembali ke masa lalu. Jika kau ingin memperbaiki hubungan ini, kau harus berubah. Tidak hanya untukku, tetapi untuk dirimu sendiri." Andi terdiam, menundukkan kepalanya dalam rasa sesal yang mendalam. Meski ia berharap bisa kembali bersama Rina, ia tahu bahwa kata-kata istrinya benar. Cinta yang sesungguhnya membutuhkan perubahan, usaha, dan ketulusan yang lebih dalam. Rina dan Andi tidak serta-merta kembali bersama. Namun, mereka mulai membangun kembali hubungan mereka secara perlahan, dengan dasar yang lebih kuat dan lebih dewasa. Dari sini, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bertahan bersama di masa-masa sulit, tetapi juga tentang tumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.